Soal nomor 1. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mengandung keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Ketetapan MPR, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Batang tubuh Undang-Undang, D. Undang-Undang, dan E. Ketentuan hukum. Jawaban yang benar adalah B. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat diterangkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila-sila Pancasila ini dijadikan sebagai dasar bertingkah laku. Soal nomor 2. Keadilan sosial menurut Pancasila seperti yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, B. Setiap orang bebas bersaing, C. Fakir miskin mendapat pekerjaan yang layak, D. Tidak dibenarkan adanya perusahaan-perusahaan swasta yang monopoli, dan E. Perusahaan asing diprioritaskan dalam perekonomian. Jawaban yang benar adalah A. Dengan berlandaskan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti diharapkan perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat atau warga negara Indonesia berlandaskan pada keadilan sosial dan menerapkan asas kekeluargaan. Soal nomor 3. Pancasila dapat diartikan bahwa dalam Pancasila bukan hanya berisi kebenaran teoritis, tetapi Pancasila sebagai filsafat yang A. Subjektif, B. Idealistis, C. Aman, D. Praktis, dan E. Objektif. Jawaban yang benar adalah D. Praktis. Pancasila tidak hanya berisi kebenaran teoritis, tetapi dititik beratkan pada pelaksanaannya. Soal nomor 4. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti Pancasila memiliki dimensi A. Dimensi idealitas, B. Dimensi subjektivitas, C. Dimensi realitas, D. Dimensi objektivitas, dan E. Dimensi normati. Jawaban yang benar adalah A. Idealitas. Pancasila memiliki dimensi idealitas karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang dianggap baik benar oleh masyarakat Indonesia. Soal nomor 5. Secara yuridis, Pancasila terletak dalam A. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, B. Proklamasi, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, D. GBHN, dan E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara yuridis, Pancasila terletak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 6. Kita dapat menemukan rumusan Pancasila yang asli dalam A. Alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945, B. Alinea ketiga Preambel Undang-Undang Dasar tahun 1945, C. Alinea pertama Preambel Undang-Undang Dasar tahun 1945, D. Alinea kedua Preambel Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 alinea keempat. Soal nomor 7. BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua tersebut, BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan. 3 panitia yang dibentuk dari sidang BPUPKI tersebut adalah A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pembela Tanah Air, dan Panitia Kenegaraan. B. Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Ekonomi, dan Panitia Pembela Tanah Air. C. Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. D. Panitia Ekonomi, Panitia Pembela Tanah Air, Panitia Kenegaraan. E. Panitia Ekonomi, Panitia Kemerdekaan, dan Panitia Bela Negara. Jawaban yang benar adalah B. Panitia pertama adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kedua adalah Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Djokrosoejoso. Panitia ketiga adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal nomor 8. Salah satu tuntutan reformasi
yang disuarakan oleh mahasiswa dan para reformis pada tahun 1998 adalah membasmi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam penyelenggaraan negara. Sebagai upaya untuk menciptakan integrasi nasional di masa reformasi, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, B. UU Nomor 28 Tahun 1999, C. UU Nomor 32 Tahun 1999, D. UU Nomor 36 Tahun 1999, dan E. UU Nomor 42 Tahun 2000. Jawaban yang benar adalah B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada tanggal 19 Mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soal nomor 9. Berikut ini dokumen yang memuat ketetapan Pancasila sebagai dasar negara kecuali A. Pembukaan UUD 1945, B. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, C. Mukadimah UUD 1945, D. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, dan E. Piagam Jakarta. Jawaban yang benar adalah D. Berikut adalah dokumen penetapannya ialah 1. Piagam Jakarta, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 3. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 4. Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara, 5. Rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dan konstitusi merujuk dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Soal terakhir atau nomor 10. Mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia, tenggang rasa, tepat selera, tidak semena-mena, menjunjung tinggi kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, dan menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus merasa dirinya adalah bagian dari semua insan manusia. Adalah pengamalan Pancasila sila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, dan E. Sila kelima. Jawaban yang benar adalah B. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa lolos PNS. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.